Sang Pialang. Berikut informasi tentang Sang Pialang. Kevin, pemuda lulusan luar negeri dengan kekayaan yang melimpah. Ayahnya adalah pemilik salah satu perusahaan sekuritas terbesar di Indonesia, tempat Kevin bekerja. Lucky Bayu Purnomo. Menurut Kompasiana.com, Lucky Bayu Purnomo, contoh generasi muda yang berprestasi. Memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi, mengawali karir profesionalnya di bidang pasar modal sebagai business development pada salah satu bank asing di Indonesia. Ngopi bersama Saidus Solihin. Like, comment, share, and subscribe. Halo, sahabat ngopi, apa kabar? Sudah pada ngopi belum? Nah, nggak kelihatan. Ini protokol kesehatan mesti kita pakai terus. Tapi saya buka ya. Saya lagi nunggu sahabat saya, Lucky Bayu Purnomo. Mana beliau ya? Katanya mau ngajak ngopi nih hari ini. Nih, Lucky Bayu nih sahabat saya, pakar ekonomi di negara kita, sering sekali muncul di TV. Wih, Iya, udah nongol dari belakang. apa kabar? Apa kabar? Kita ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Oke, Kita ngopi dulu dong. protokol kesehatan dibuka dan kita ngopi. Ngopi dulu. Jangan lupa ngopi, sahabat ngopi. Warna kopi itu boleh hitam, tetapi pikiran kita tidak boleh hitam. Nah, kita ngobrol sekarang. Saidus Solihin, ini sahabat saya. Kita udah kenal cukup lama. Dan kita pernah bekerja dan berkarir pada satu institusi yang sama. Walaupun terpisah, ya kita ketemu lagi. Namanya juga satu bidang ya. Khususnya di bidang perekonomian, investasi, termasuk pasar modal. Tapi ngomong-ngomong bro, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Harus jaga kesehatan terus ya. Itu dia. Nah, Saidus Solihin, kita tahu bahwa kiprahnya di bidang pasar modal, terutama di dunia investasi sudah cukup baik. Dan tentu sahabat ngopi ingin tahu ya, kalau teman-teman lihat Saidus Solihin di Google atau dimanapun platform, mungkin bisa membaca Saidus Solihin masa kini. Tetapi yang belum diketahui, siapa sih Saidus Solihin di masa yang lalu? Agar sahabat ngopi tahu nih. Gimana bro? Siap. Masa lalu yang gimana nih? Banyak loh. Nakal nggak nih? Sangat. Sangat nakal. Gimana cerita masa lalu? Jadi lahir Ya, di mana? Lahir di betul. mana? Di Jakarta atau di? Saya orang daerah, bro. Terus? Jadi lahir di Tanjung Karang, di Lampung. Terus sampai dengan kelas 4 SD di Lampung. Baru pindah ke Jakarta kita tahun 83. Karena orang tua pindah tugas ke Jakarta. Baru kita jadi orang kota. Nah, sayangnya standar pendidikan di Jakarta ketika itu lebih tinggi daripada daerah. Sehingga kita mesti nggak naik kelas. Sehingga kelas 4-nya 2 kali kita. Keren nih. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi pernah nggak naik kelas nih? Pernah. Nah, tapi gini sahabat ngopi. Ini nih salah satu tokoh nih. Pernah nggak naik kelas tapi jadi orang berkelas. Kan gitu. Nah, terus? Betul. Nah, akhirnya kita ikut. Lanjut, kita sekolah negeri terus kita. Sekolah negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri.
kuliah baru kita di luar negeri, alias nggak diterima di negeri, di swasta gitu. Iya. Jadi setelah SMA kuliah artinya bukan di perguruan tinggi negeri atau bukan di kampus negeri, tapi di mana kampus pilihannya pada waktu itu? Pilih atau dipilihin ini? Pilih dong kita. Oh pilih ya. Oh iya. Dengan bangga mesti saya katakan di Universitas Trisakti. Oh catet Trisakti. Terus? S1, S2, S3 dan sekarang sekolah S1 lagi di Trisakti. Jadi 4 kali saya kuliah di Trisakti. 4 kali juara nih ya. Kelas 4. Jadi 4 gimana? Nggak naik kelas? Di kelas berapa itu? Di kelas 4. Di kelas 4. Sekarang 4 kali menempuh satu S1, S2, S3 ekonomi dan tahun ini 2020 ikut S1 lagi untuk Fakultas Hukum. Keren. Jadi 4 kali, 4 etape 4 ya, kuliah. Ya dibabat habis itu. Ya kan membalas dendamkan diri kepada ketidaknaikan kelas di kelas 4 gitu. Nah, terus setelah itu oke, kita bicara masa lalu dari daerah ke Jakarta. Nah, ketika lulus kuliah gitu, itu apa pertama kali rutinitas apa itu? Karena kan di Fakultas Ekonomi, apakah jadi bankers kah atau justru ada di bidang lain? Itu gimana ceritanya? Betul, nah menarik di sini. Menarik ketika kuliah tuh ya anak Trisakti kan, pada zaman itu. Sehingga sampai dengan semester 1, 2, 3, 4 luar biasa. Ya. Ada namanya IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Kan kita punya teman-teman mereka IPK-nya 1, Oh, IPK-nya 1, dan saya bilang pintar. Kenapa? Karena mereka nasakom, nasib 1, nasib 1, Nah, sementara saya baru tersadar ketika itu, kok saya rotring 0, luar biasa. ketika itu. Sampai dengan semester 4 akhir saya ketemu satu tokoh karena ikut aktivitas organisasi mahasiswa di Trisakti. Salah satu pendiri Bursa Efek Indonesia. Ketika itu namanya Bursa Efek Jakarta. Namanya Pak Hasan Sin Mahmud. Oh, Pak Hasan Sin. Beliau pertama. Ya. Untuk industri PT Bursa Efek Jakarta. Ya. Nah, ketika ketemu, karena saya jadi ketua panitia untuk suatu acara di kampus, acara mengenai pasar modal, gitu kan. Ketika ketemu, dia men-challenge saya. Pak Hasan Sin. Pak Hasan dia men-challenge. Oh, itu dia yang men-challenge saya disolihin Pak Hasan Sin. Betul. Jadi sahabat ngopi, kita kasih tahu sebentar, Pak Hasan Sin itu memang tokoh senior di bidang pasar modal. Kiprahnya dari direksi ke direksi, dari satu institusi ke institusi, menduduki beberapa kursi direksi, memang ingin menggiatkan dan memajukan industri investasi khususnya pasar modal. Halo Pak Hasan Sin, apa kabar? Nah, nanti kita ngopi ya, nanti tunggu jadwal ngopi berikutnya bersama Pak Hasan Sin. Nah, ini kawan kita, sahabat ngopi ya, sedang menceritakan challenge-nya pada waktu itu. Nah, jadi apa yang di-challenge? Di-challenge sama beliau bahwa dia bercerita bahwa industri pasar modal ketika itu masih baik. Tahun 95. Oke. Industri pasar modal masih baik. Sehingga butuh proses untuk menjadi dewasa untuk di Indonesia. Nah, di challenge dibutuhkan anak-anak muda yang punya kapabilitas untuk berkiprah di industri pasar modal. Dan mesti diingat, industri pasar modal itu merupakan benchmark daripada suatu keadaan ekonomi suatu negara. Dia menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Maka kita suka ada indeks harga saham gabungan. Nah, itu suka di IHSG. Di challenge sama dia, simple, sederhana dia challenge. Dia bilang, yuk, kalau kamu bisa IPK kamu 3,5, saya akan sekolahkan kamu ke Amerika khusus belajar pasar modal
S2 sampai dengan S3 dan kamu kembali untuk mengabdi dan untuk mengembangkan industri Pasar modal Indonesia. pasar modal di Indonesia. Disitulah titik baliknya, sehingga langsung saya belajar beneran yang tadinya nggak pernah masuk kelas, Iya. jadi masuk kelas. Iya, iya, Ada iya. semester panjang, semester pendek, semester sangat pendek, kita ikutin semua. Jadi tahun 95 itu adalah new paradigm seorang Saidus Solihin. Betul. Jadi Saidus Solihin menemukan paradigma baru akibat satu challenge tadi, diberi tantangan untuk memajukan industri pasar modal, dan akhirnya diterima itu. Dan akhirnya saya tidak dapat 3,5. Terus Ya akhirnya saya ikut ketika itu ya, di luar kuliah, saya ikut sekolah lagi. Namanya ketika itu sekolah P3E, Ya. sekolah pendidikan khusus untuk mendapatkan izin atau lisensi dari Bapepam atau Departemen Keuangan ketika itu untuk profesional yang berkiprah di pasar modal. Bidang pasar modal ya. Waktu itu kuliah kita panjang, Ya. 8 bulan. Setiap hari, termasuk hari Sabtu. Ya. Ketika itu lumayan panjang ketika itu kita kuliah. Itu di mana itu? Apakah di Di- zaman dulu kan ada di Bapepam, LMK. STAN, Betul. di mana? Di bawah Zaman itu di Bapepam, mana? itu ada namanya LMKA, Ya. Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi. Itu di bawah supervisi Badan Pengawas Pasar Modal. Ya, pada waktu itu Bapepam. Ya. Oke, terus Dan 8 akhirnya- bulan, 8 bulan. Ya akhirnya saya ikut ujian standar profesi. Dan alhamdulillah saya termasuk salah satu dari sedikit yang lulus ketika itu, karena di tahun 95 sangat sedikit orang yang memiliki lisensi, which is lisensi itu menunjukkan kapabilitas Ya. daripada seseorang. Jadi saya salah satu orang-orang yang punya sertifikasi di awal, di zaman modern ya, di Ya, zaman ya. bursa yang modern, karena tahun 95 itu bursa kita pindah dari yang manual menjadi yang Oh, komputer. pada waktu itu scriptless ya. Jakarta. Eh, Ya, pada masa Bukan, itu belum atau cerdas, masih Belum. yang teman-teman lari-lari, masih telepon-telepon. masih Ya, telepon-telepon, pakai masih keker. pakai kekeran, dan kita pindah Ini ke cerita zaman dulu di Bursa Efek Indonesia. komputerisasi. Ya. komputerisasi. Jakarta Automatic Trading System, JATS. JATS ketika itu. Terus Kira-kira itu sih. itu jadi setelah lulus itu 8 bulan, emang benar-benar apa merasakan satu perubahan bahwa satu kepakaran atau satu profesi ini dapat membawa kebaikan itu untuk Simpel, masa beliau depan. tuh challenge saya. Dia bilang, yuk, dalam 1 tahun kira-kira dari kampus Trisakti meluluskan berapa banyak sarjana? Saya bilang sekitar 10.000 orang ketika itu. Ya. Oke. Dari kampus 1 Jakarta berapa orang? Coba kamu pikirkan dari Indonesia berapa orang? Artinya itu baru di Indonesia, belum lulusan orang Indonesia yang kuliah di luar negeri. Dan ketika lulus itu semua adalah lawan kita untuk masuk ke dunia kerja atau dunia nyata, gitu kan? Sehingga beliau bilang bahwa harus punya yang namanya spesialisasi, Ya. supaya tidak menjadi orang kebanyakan ketika lulus malah mencari kerja. Jadi punya kemana-mana. disiplin ilmu, punya identitas, identity ya. Spesialisasi. Ya, spesial. Karena kita jujur aja sarjana, apalagi ekonomi, jumlahnya setiap tahun diproduksi ribuan. Apalagi sarjana ditambah sarjana dan insinyur yang lain, puluhan ribu orang. Kalau pemerintah bilang hari ini ada angkatan kerja setiap tahun sekitar 2 juta orang. Jadi setelah menerima tantangan itu tantangan itu terselesaikan tuh dengan menghitung banyaknya hasil lulusan, kemudian banyaknya angkatan kerja pada masa itu. Betul. Itu merasa terselesaikan atau tidak? Atau ada tantangan lain? Yang pertama ke Amerika kita gagal karena nggak dapat IPK-nya. Susah sekali ngejar dari 0, menjadi Iya. menjadi 3 ya. Kalau menjadi 3,5 gitu kan.
Sehingga tantangan kedua adalah harus punya spesialisasi Ya. yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Akhirnya kita ambil itu. Nah, pilihannya memiliki Pilihannya spesialisasi. Spesialisasi kapabilitas atau kemampuan yang berupa sertifikasi di bidang pasar modal. Oke. Jadi saya belum selesai kuliah, saya udah punya izinnya. Udah punya jagoan. Ya, tapi terselesaikan itu problematika adanya lulusan-lulusan, kemudian nanti setelah lulus dari itu timbullah dia pada etapa berikutnya menjadi angkatan kerja. Itu inovasi apa yang dilakukan oleh Saidus Solihin sehingga hasil daripada tantangan itu terjawab gitu. Iya, sebetulnya itu lebih ke tantangan aja sih, tantangan dari beliau, dan kita coba berpikir bahwa ya betul kita butuh spesialisasi, dan ini terbukti karena ketika kita belum lulus kuliah, gitu kan, ternyata banyak sekali perusahaan yang meminta kita untuk masuk ke dalam bergabung di perusahaannya. Saya hitung lebih dari 10 ketika itu. Ketika itu lebih dari 10, dan akhirnya saya berpikir bahwa yang akan saya terima adalah perusahaan yang paling besar di Indonesia. Which is, bukan saya sombong nih, gitu kan? Saya dihubungi oleh Danareksa pada tahun 96, ya. gitu kan? Dan saya bergabung dengan Danareksa pada tahun itu. Jadi 95 titik balik itu kelihatannya cepat sekali. Lalu 96 sudah Danareksa, 97 kita start mulai dua gitu. Ya. Satu kuliah, satu sambil concern kerja. ke capital market. Concern di pasar modal. Oke. Kemudian sisi lain nih seorang Saidus Solihin, kalau tadi cerita mengenai karir, hobi dari dulu apa itu? Tadi kita lihat masuk ke sini ada sepeda lipat, ada stick golf, kemudian apa memang dari dulu punya hobi itu? Hobi apa ya? Yang benar-benar identik gitu Saidus Solihin. Atau hobinya ngopi? Kalau kita bicara masa lalu, hobi lazimnya anak Trisakti, simple sih, main judi gitu di kampus. Metal. Terus? Dan itu salah satu juga kita hobi bermusik metal. Berapa kali kita manggung, musiknya Metallica memang, gitu kan? Ya. Rambut gondrong, cuma karena rambut saya uwel-uwel, jadi gondrongnya itu bukan ke bawah tapi ke atas. Oh, jadi sama nih, sama. Kelihatannya anak-anak Trisakti pernah gondrong semua, juga gue pernah gondrong segini juga. Segini nih, panjang, bener. Kalau basah habis mandi turun segini, kalau kering ya, naik ke atas. Naik ke atas. Maka dipanggil ketika itu dia Juwawaw gitu. Karena kayak per kalau baca kartun tuh per kalau ditarik kan Juwawaw gitu. Nah, kayak gitulah rambut kita ketika itu. Nah, ini kan sekarang Saidus Solihin itu kalau dapat dikatakan karena bidangnya capital market itu bidang-bidang yang berhubungan dengan keuangan. Tapi memang keluarga terdekat, orang tua atau saudara itu memang ada di lingkungan ini atau memang berbeda industri? Berbeda industri. Berbeda jauh. Ayah pegawai negeri, ya. Dulu saya guru SD, kan. Sehingga dan kita orang daerah pula, ya. Kan yang baru masuk ke Jakarta. Jadi memang berbeda lah. Ya. Teman-teman. Artinya yang lainnya. Ya, artinya agar sahabat ngopi ini punya satu pandangan bahwa sebenarnya keluarga tidak harus linier untuk mencapai satu kesuksesan ya. Jadi tidak harus melibatkan satu disiplin ilmu keuangan, maka menarik tuh. Menarik. Karena saya pada tahun 2009 bikin film. Sebetulnya itu film. Oh, jadi masa lalu seorang Saidus ini bikin film juga ya? Saya bikin film yang menceritakan sebuah kisah kita ketika itu di film Sang Pialang. Oh, film Sang Pialang jadi digagas oleh seorang Saidus Solihin. Jadi itu mau menjadi representasi sebenarnya buat edukasi masyarakat untuk bidang investasi. Investasi yang benar.
selain yang tradisional ya. Itu kalau bicara masa lalu itu kayaknya film tahun 2013 ya. Betul, kita 2013. 2013, tapi kita kerjakan udah cukup lama ini. Oke. Nah, itu harapan film itu apakah ingin hanya sekedar representasi ataukah memang ada muatan tertentu yang memang namanya film ya, artinya Ya, betul. apakah itu fiksi ataukah itu memang Ya. diangkat agar menjadi sebuah kenyataan atau bagaimana? Iya, itu sebenarnya ada satu tokoh di situ yang menceritakan kisah hidup. Ya, ada cerita realnya dari perjalanan saya ketika itu. Pada saat itu di situ ada adegan, gitu kan, pada saat tahun 95-96 Ya. itu nggak banyak orang paham untuk menjadi berprofesi sebagai pialang saham. Pialang saham itu bisa nggak calo, ditambah lagi tidak Bandar judi. tidak syariah, Iya, gitu kan, bandar judi, gitu kan, sehingga perang kita banyak sekali terutama Iya. dengan lingkungan sekitar, which is orang tua kita. Dan itu ada pertentangan kita dengan Oke. orang tua. Kenapa memilih Got it. menjadi profesional? Katanya Iya. profesional di keuangan, Ya. sekolahnya ekonomi, tapi malah jadi calo, jadi Iya. pialang. Nah, kan, gitu ya. iya. Nah, ini yang kita coba edukasi lewat film Sang Pialang ini, karena investasi di luar investasi tradisional itu adalah investasi di bursa efek Indonesia, artinya di bursa efek yang resmi, bukan yang tidak resmi, karena banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai bursa, dalam prakteknya ternyata bukan. Iya. Ya, seperti macam-macam lah. Ya. Sehingga banyak sekali masyarakat kita yang hari ini kena investasi bodong. Oke. Artinya investasi itu kan ada tradisional dan ada yang modern. Artinya itu dituangkan ya dalam film itu. Betul. Diceritakan bahwa Diceritakan. itu juga sebenarnya menjadi film yang mendukung inklusi dan literasi keuangan. Betul. Tapi ada bukunya atau memang hanya visual film aja? Sementara kita baru sampai di film. Nah ini dia nih, Sang Pialang. Jadi gimana ceritanya nih? Cerita singkat Sang Pialang nih rupanya mana nama Ini ada Bro Saidi Solihin? sebagai eksekutif. Oh, itu dia, Saidi Solihin. Yang sudah ditonton di bioskop dan sudah edar. Nah, ini film resmi. Bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi ini berapa lama nih film? Film ini dibuat berapa lama? Kita bikin dari tahun idenya dari tahun 2008 ya. Kita mulai proses syuting itu 2010, harusnya harusnya 2012 kita sudah tayang di bioskop, tapi kita ada mundur dan kita baru tayang di awal Januari 2013. Sayangnya pas kita tayang darurat Jakarta, Ares Jakarta kerendam. Oh, oke. Ya syukurlah, tapi di stasiun-stasiun TV seperti RCTI dia menayangkan. Dan teman-teman bisa lihat di Google di YouTube, karena ada di YouTube. Jadi ini film cinta, ambisi, dan persahabatan. Jadi 3 kata kunci itu ada dalam film ini. Ya. Oke, ini artis-artis ternama nih ada. Ada Christian Sugiono, Ya. Abimana, ada Kamidia Danisti, Ya, ini. dan banyak sekali. Ada Slamet Raharjo, Ferry Salim, Tuan Sardi, dan banyak sekali artis yang terlibat dalam film ini. Mantap. Oke, jadi bisa ditonton di YouTube. Sahabat Ngopi, jangan lupa nonton film Sang Pialang. Oke. Itu perlu diapresiasi dan itu baik untuk kalau kita lihat di luar negeri sebenarnya film-film seperti ini banyak apalagi di Amerika. Ada Wolf in Wall Street, kemudian Wall Street tahun 1908, Charlie Sheen waktu itu, Michael Douglas, ya kan. Kemudian banyak lagi belakangan ini sampai film-film yang kalau kita lihat cewek-cewek hobi nonton drakor bahkan ada nih. Ya, Korea juga membuat Bikin, film sejenis itu dan itu bagus. bagus ya. Itu cerita mengenai bagaimana short selling, ya kan? Dan akhirnya diterjemahkan melalui kisah-kisah nyata bagaimana krisis itu terjadi pada tahun 2008 ya, subprime mortgage dan sebagainya. Nah, yang menarik satu ketika itu adalah saya ingat
almarhum nenek ketika jadi berbicara, Ya. gitu kan, dia bilang adalah kalau kita bermain air basah, Ya. kalau kita bermain api kebakar, gitu kan. Nah, kalau kita bermain uang, investasi, kita bakal kaya. Ya. Kan gitu kira-kira. Ya. Jadi itu nasihat-nasihat zaman dulu kan. Itu kita pikirkan, makanya kita berpikir, Itu kita coba masuk ke dalam dunia keuangan, khususnya dunia investasi yang legal, yang diakui oleh negara dan undang-undangnya. ya, itu menarik bro. Itu seperti kisah seorang bapak dan seorang anak laki-laki dalam menjual arloji bro. Pernah dengar nggak? Gimana tuh? Jadi bapak itu gini, seorang bapak itu punya arloji tua. Ya. Udah, ya mungkin bukan seperti arloji pada umumnya. Nah, anak itu dikasih arlojinya. Nah, anak itu bilang gini, coba sekarang papa mau kamu pergi ke pasar loak, Ya. bawa arloji ini dan nanti balik lagi ke bapak, dihargain berapa arloji ini. Anak itu balik, Pak, dihargai $50 gitu. Oke. Sekarang yang kedua, coba bawa arloji ini ke toko jam, dihargai berapa? Balik lagi anaknya, Pak, dihargai $500. Oke. Sekarang yang terakhir, bawa arloji ini ke museum dan sampaikan di sana bahwa arloji ini akan dijual atau dilelang. Balik lagi ke papa. Akhirnya anak itu balik. Dia bilang, Pak, arloji ini ditawar $5 juta US gitu. Nah, dari $50 ke $5 juta. Dari $50, $500 ke $5 juta US. Nah, ayahnya itu bilang begini dalam kisah tersebut. Papa cuma ingin kasih tahu di mana tempat kamu bergaul, di mana lingkungan kamu bergaul. Di situ menentukan nilai dari materi atau dari satu karir ya, atau satu karir yang kamu akan emban. Jadi seperti nenek tadi, ya, kalau kita main api kebakar, ya. Kalau kita main air cuman celup-celup nggak jadi juga. Ya. Nah, sekalian aja main duit. Betul. Kan gitu kan. Jadi pesan seorang, ya ini bagus karena ternyata ikut mewarnai satu halaman kehidupan seorang Sayyidus Sholihin gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong masa lalu masa kini itu siapa Sayyidus Sholihin itu? Dari tadi kita ngopi, teman-teman ini, sahabat ngopi ini ingin tahu nih Sayyidus Sholihin dengan berbagai macam kegiatan itu. Apa kegiatan saat ini, apa masa kini seorang Sayyidus Sholihin? Ya, hari-hari ini kan lagi COVID ya, kita banyak kan WFH ya. Tapi menarik saat ini kita bantu perusahaan-perusahaan nasional yang sedang kesulitan. Ya. Jadi karena kita punya keahlian di bidang keuangan, kita buka advisory khusus untuk keuangan yang kita namakan Saidul Advisory Group. Kita menangani teman-teman perusahaan yang punya masalah untuk di restrukturisasi keuangannya, cari investor, merger acquisition, sampai dengan exit strateginya, apakah dia akan IPO ataukah dijual. Khusus M&A kita akan coba bantu untuk carikan investornya. Tapi tentunya kita butuh rapihkan dari sisi keuangan supaya valuasinya menjadi lebih mahal, dan atau lebih menarik, dan akuntabel ya. Dan akuntabel. Iya. Dan ini perjalanan dari sebelumnya 10 tahun di Dana Reksa, keluar 2006 gitu kan. Terus di beberapa perusahaan asing sebentar, di M Capital ketika itu setelah itu ke CBC NSP, setelah itu buka sekuritas sendiri, ya. Terakhir sampai dengan tahun 2019 ya, pertengahan saya masih sebagai direksi di kembali lagi tuh tahun 2015 akhir itu kembali lagi ke di Dana Reksa BUMN sampai dengan pertengahan 2019 lah. Ya. Setelah itu kita start lagi dengan yang memang sudah kita mulai dari sebelumnya
yaitu usaha di bidang investment banking gitu sebetulnya, Ya, which is capital market correlated Ya. juga. Ini urusan perduitan ya. Jadi memang yang dilakukan oleh seorang Saidus Solihin ini bukan hanya main air, bukan hanya main lumpur, bukan hanya main api, tapi memang benar-benar mematuhi nasihat seorang nenek pada waktu itu ya. Kalau memang kita serius, kita terjun ya, kita totally ada di satu kegiatan tersebut. Tapi bicara masalah masa lalu, kemudian masa kini, itu secara aktual itu akhir-akhir ini ya. Tadi kalau kita bicara masalah karir ke depan itu apa? Punya pandangan apa seorang Saidus Solihin dengan kiprahnya selama kalau kita lihat titik baliknya tahun 95 dan kita sekarang ketemu di tahun 2020 itu apa yang diharapkan untuk masa yang akan datang. Jadi sahabat ngopi bisa tahu. Banyak sekali ya. Kalau kita berbicara harapan, tapi kalau kita berbicara mimpi kita dari zaman dulu cuma satu sih sebetulnya. Sesuai dengan kita punya slogan, yang pertama adalah merdeka secara keuangan maupun secara apapun juga kita merdeka. Yang kedua kaya raya, yang ketiga masuk surga. Nah itu mimpi kita. Nah kalau kita lihat dari perjalanan sebelumnya kita adalah aktivis yang pada 93 itu pada saat reformasi kita yang memimpin di lapangan. Jadi perubahan negara ini pada saat itu diinisiasi oleh demo mahasiswa yang kebetulan angkatan kita, karena saya aktivis di Ormawa, angkatan kita yang memimpin pergerakan dari Trisakti, khusus dari Indonesia berarti ya, sehingga dari itu kita punya network hari ini artinya aktivis dari UI, ITB, UGM semuanya menjadi network kita. Sama juga ketika tahun 2008 saya menjadi ketua umum Ikatan Penggalang Efek Indonesia, itu organisasi yang membentuk PT Bursa, salah satu organisasi yang mendirikan Bursa Efek Indonesia. Saya menjadi ketua umumnya dan dari situ saya dapat network yang luar biasa dahsyat. Dan hari ini sejak tahun 2017 alhamdulillah saya diminta untuk menjadi ketua umum Ikatan Alumni Universitas Trisakti, which is universitas terbesar di Indonesia untuk swasta ya. Dan dari situ network kita juga betul-betul, artinya gitu kan, mimpi kita tentunya kita ingin menjadi sesuatu lah, paling nggak yang berguna untuk negara kita. Dan ini akan kita coba jahit dengan seluruh network yang kita dapat dalam perjalanan lebih dari 25 tahun kita. Kira-kira itu sih simpel. Nah menjadi apanya ya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Tapi pasti ada. Iya. Jadi tujuannya. Jadi ngomong-ngomong alumni, saya mau coba ke salah satu meja ya. Ada beberapa foto terus kita. Ini dia nih. Jadi ikatan, jadi Saidus Solihin adalah seorang ketua umum Ikatan Alumni Trisakti. Ya, jadi ngomong-ngomong ikatan itu, memang apa periode, artinya ada periode atau ada periode? Mulai kapan? 2017 berakhir di tahun 2021. Nah, sekarang nih sebagai ketua Ikatan Alumni, produk. Jadi kalau organisasi kan ada produk. Apakah produk itu tangible atau intangible ya? Nah, maksudnya kalau kita bicara asas kemanfaatan kepada masyarakat, kira-kira apa ya kegiatan yang sudah dilakukan dalam konteks ini? Banyak sekali kegiatan dari Ikatan Alumni Universitas Trisakti, tapi intinya kita dengan kepengurusan kita saat ini kita ingin mengembalikan pride and proud daripada alumni Trisakti yang sangat hebat ini, supaya kita bersinergi ya, supaya kita bisa bersilaturahmi lintas angkatan, lintas fakultas, ya kan. Dari silaturahmi itu pasti ada rezeki dan bisa membantu adik-adik yang baru lulus kuliah. Artinya itu saat ini itu yang kita lakukan, dan banyak sekali, hampir ada diskusi bulanan dengan alumni sukses kita. Ada kegiatan-kegiatan hobi, olahraga, golf, ada sains, kebetulan
teman-teman peneliti ya untuk menciptakan suatu tulisan-tulisan yang akan kita sumbangkan ke negara ya. Dan tahun lalu kita juga ada satu acara yang belum pernah terjadi, itu acara Rio Akbar. Itu sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, karena dia lintas angkatan, lintas fakultas. Jadi untuk kali ini punya produk unggulan yang bisa dirasakan ya. Trisakti Connect Festival. Trisakti Connect Festival. Betul. Kalau ini nggak ada pandemi, mungkin kita udah lakukan lagi tahun ini. Sayangnya ada pandemi, kita lagi coba untuk kita lakukan, tapi lewat virtual. Kita lihat teman-teman panitia berhasil atau tidak recording. Nah, barangkali dalam kesempatan ini bagus juga kita minta sahabat-sahabat ngopi yang memang menjadi alumni Trisakti yang barangkali ingin ikut serta menjadi kontributor melalui kepakaran atau kebidangan atau spesialisasi tertentu untuk menggagas ya, karena dalam situasi pandemi ini ya kita ketahui bahwa ada yang satu hal yang perlu kita ingat, untuk meningkatkan imunitas kita juga harus meningkatkan daya pikir ya. Betul. Daya pikir ya, selain daya tahan tubuh itu. Jadi biar nggak masuk itu corona ke dalam tubuh kita gitu. Mesti happy. Ya, mesti happy. Dengan kita ngopi-ngopi. Itu dia. Nah, jadi sahabat ngopi sekalian, rupanya dari tadi saya udah tanya itu masa lalu seorang Saidus Solihin, kemudian masa kini kita juga sudah tahu, harapan masa depan juga sudah tahu. Nah itulah maksudnya ngobrol, ya kan, ngobrol diskusi. Nah, sebagai quote, ya, sebagai kata mutiara, Saidus Solihin itu dengan pengalaman itu punya tidak kata mutiara singkat untuk teman-teman ngopi? Saya salah satu yang suka dengan kata mutiara. Oh iya. Tapi kalau untuk teman-teman, saya pikir lakukanlah yang terbaik saat ini yang bisa kita lakukan. Kira-kira itu sih yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Nah, dari tadi yang teman-teman sahabat ngopi ini, saya ditanya-tanya terus nih sama Lucky. Padahal dari sisi kepakaran, khusus untuk ini temanya ngopi, ngobrol ekonomi dan investasi. Itu dari sisi kepakaran beliau, Lucky Bayu Purnomo, siapa yang nggak kenal? Siap. Dulu ketika saya menjadi direksi di Dana Reksa, kebetulan Lucky tim daripada kita juga analis, saya nyari beliau tuh susah sekali di kantor. Tapi dan saya baru tahu kalau nyari beliau, saya tinggal hidupkan TV mana saja, apakah Metro, ataukah TV One, ataukah CNBC, ataukah CNN. Di situ saya baru bisa melihat, oh ternyata Lucky sedang menjelaskan mengenai ekonomi dan mengenai investasi di Indonesia, dan itu membuat kita bangga. Siap. Dan kebetulan satu alma mater juga. Siap. S1, S2, S3. Tinggal besok dia kuliah S1 lagi tuh. Baru kita bisa sama. Iya. Nah, mau nanya nih. Ini ekonomi kita kena corona plus global gitu kan, plus kondisi hari ini yang cukup berat. Itu pandangan seorang ekonom dari Dr. Lucky, kira-kira gimana nih ke depannya ekonomi Indonesia ini? Jadi hari-hari terakhir itu kita sedang merangkai beberapa sentimen, bro. Pertama, sentimen COVID-19, Corona yang ada di global hingga di domestik Indonesia sendiri. Kemudian sentimen berikutnya, kebetulan hari-hari terakhir kita sedang menantikan bagaimana sih proses debat calon presiden Amerika yang baru yang diagendakan tanggal 3 November 2020 akan dipilih, dan ketepatan itu akhir tahun. Kemudian di hari-hari terakhir juga kita melihat bahwa sebenarnya angka PDB kita sedang mengalami kontraksi atau mengalami pelemahan minus 5,32%. Kemudian hari-hari terakhir juga kita melihat bagaimana problematika di Indonesia sendiri untuk menghadapi potensi yang dapat dikatakan resesi. Nah, jadi 4 pipeline ini itu digabung menjadi satu, dan salah satu parameternya memang kinerja indeks harga saham gabungan perusahaan Indonesia. Nah, untuk itu
hingga akhir tahun sebenarnya Bursa Efek Indonesia masih bergerak pada kisaran 5.000 hingga 5.500 ya. Memang tidak terlalu tinggi karena kita tahu bahwa hari-hari terakhir kita sudah ada di penghujung tahun. Nah, harapan untuk terjadinya satu momentum yang sangat fenomenal itu sebenarnya belum dapat diperoleh sinyalnya, karena pas saat tinggal 3 November itu bulan depannya sudah Desember, kebetulan ada Natal dan Tahun Baru. Artinya kondisi ekonomi saat ini sedang dapat dikatakan defensif atau bertahan pada level yang sama, karena bukannya tidak menarik, tetapi banyak orang-orang yang sedang menahan atau mengendalikan transaksi gitu. Jadi likuiditas pasar juga turun tidak begitu tinggi. Nah, bicara masalah ekonomi bro, kebetulan karena tadi singgung-singgung alumni, nah kebetulan saya buat buku. Buku itu juga alhamdulillah diberikan kesempatan saya sumbangkan ke perpustakaan Trisakti itu. Jadi biar jadi ini buku yang berapa nih? Karena kalau nggak salah banyak sekali. Iya, ini buku yang ketiga. Buku yang ketiga. Ada beberapa buku memang, tapi buku 3 ini rasanya baik untuk dijadikan satu portofolio di kampus Trisakti, karena memang buku itu menceritakan bagaimana satu transaksi untuk mendapatkan satu potensi keuntungan yang bercerita tentang bagaimana sih kita menilai potensi melalui strategi gitu. Jadi ya mudah-mudahan baik untuk adik-adik Trisakti dan juga alumni tetap bisa ke perpustakaan. Jadi total buku ada berapa yang diterbitkan? Buku total ada 6. Buku total ada 6. Ke depan ada beberapa buku lagi, tapi 6 ini ada yang beberapa masih di semua tentang ekonomi. Semua tentang ekonomi dan investasi gitu. Dan buku itu buku yang diangkat semuanya mengenai kisah nyata. Nah, jadi tadi kalau Bro Saidu menceritakan representasi kisah nyatanya melalui sebuah film Sang Piala, kebetulan saya melalui sebuah buku. Nah, jadi buku itu cerita bagaimana baik dan buruknya, bagaimana saya pernah salah dan pernah benar. Jadi buku itu bercerita saya mau mengaku kalau pernah salah. Harapannya agar literasi dan inklusi keuangan yang didapatkan itu dapat diterima, dan ternyata masyarakat atau para pembaca yang budiman itu dapat melihat ternyata ada satu aspek resiko yang perlu dipertimbangkan, sehingga ya dunia kita itu apakah dunia investasi dan ekonomi tidak dianggap sebagai satu kegiatan yang syarat spekulasi. Maka saya mau mengaku kalau pernah salah. Jadi ya itulah buku-buku mengenai ekonomi. Nah, balik lagi ke LPP nih, menarik nih buat sahabat-sahabat Novi. Kita kan sudah melalui beberapa krisis. 98, 2008, dan sekarang 2020 dengan COVID. Which is sebetulnya katalis atau trigger untuk ekonomi kita dan global itu kalau sudah ketemu vaksin dan sudah dilakukan vaksinasi. Paling enggak ini trigger yang luar biasa untuk kebangkitan kembali ekonomi seluruh dunia. Kira-kira karena orang nggak takut di lockdown lagi, gitu kan? Nah, perbedaan mendasar terhadap ekonomi Indonesia dari krisis 98, 2008 sampai dengan krisis yang 2020 ini, itu menurut Bro Diki apa tuh kira-kira? Itu dasar perbedaannya itu yang paling mendasar adalah akar masalahnya. Kalau kita lihat tahun 98 itu adalah bubble untuk teknologi, dan memang pada saat 98 itu juga diberi muatan mengenai nilai mata uang yang akhirnya berujung kepada politik. Itu tahun 98. Tahun 2008 asal muasalnya juga berasal dari memang default, credit default swap di Amerika. Impactnya ke Indonesia. Nah, pada waktu itu Fannie Mae itu tidak baiklah mengelola credit default swap, sehingga
ada kredit macet. Walaupun krisisnya itu tidak berada di sini, tetapi karena Indonesia menjadi mitra dagang Amerika, ya sentimennya sampai ke sini. Nah, kali ini kelihatannya COVID-19 itu mau tidak mau dengan segala bentuk budaya COVID-19, social distancing, kemudian banyak hal yang sosial. Ya, jadi perusahaan yang tadinya isinya 100% karyawan harus dipaksa untuk 50% karena membatasi jarak. Ya, ini otomatis mempengaruhi kegiatan utama ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Artinya barang produksinya relatif akan mengalami penurunan. Nah, jadi sebab dari penurunan PDB itu tidak semata-mata untuk kali ini ya disebabkan karena memang COVID-19, tetapi memang kebetulan dalam kapasitas produksi industri itu daya beli juga sedang mengalami penurunan. Nah, artinya 3 hal tadi, ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Otomatis kalau produksinya itu mengalami penurunan, ya itu akan mengkoreksi semua fase distribusi dan konsumsi. Tapi ke depan gini bro, seandainya tadi bicara vaksin ya, saya kira semua pihak itu berupaya menemukan vaksin. Nah, trigger upaya menemukan vaksinnya itu sebenarnya sudah bagus. Nah, karena apa? Mau tidak mau, semua akan merubah tatanan gaya berekonomi dan gaya berinvestasi. Nah, Aristoteles mengatakan bahwa tujuan orang bijak itu mengambil keputusan pada kali pertama itu bukan untuk mencari keuntungan dan kebahagiaan, melainkan untuk menghindari rasa sakit. Jadi Aristoteles itu ya. Aristoteles, filsuf Yunani. Itu bukan nyamuk kan? Bukan, itu filsuf besar. Nah, jadi kita ini kan sebenarnya ingin mencari kebahagiaan menemukan vaksin bebas dari satu pandemi ya. Tapi di saat itu juga sebenarnya ada hal yang lebih penting, bagaimana kita untuk menghindari rasa sakit. Jadi walaupun saat ini situasi produksi sedang mengalami penurunan, kemudian rutinitas ekonomi sedang mengalami penurunan, kita tuh diminta untuk mencari cara bagaimana menghindar dari situasinya dengan jalan yang baru. Jadi kita diminta untuk menemukan satu kebaruan. Banyak hal yang bisa kita lihat. Tapi nggak akan sama lagi nih ya? Iya, memang akan berubah. Bisnis, perilaku manusia ya. Ya, dari pandemi kita belajar ternyata biaya produksi untuk satu kegiatan menjadi sangat murah dengan virtual meeting misalnya. Ya, memang ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan ya. Tapi anyway ya itulah ekonomi, nanti terciptalah supply di mana. Itu kurang lebih hari-hari terakhir ekonomi kita, dan kita masih optimis dong dengan ekonomi kita karena sebentar lagi kan kalau vaksin ketemu, diproduksi massal, vaksinasi, ya ekonomi kita akan jalan lagi dan trigger berupaya menemukan vaksin aja itu sudah bagus. Nanti setelah yang menemukan, maka ada langkah berikutnya uji coba. Walaupun hasil uji cobanya tidak sesuai harapan, tapi itu merupakan satu langkah untuk menghindari rasa sakit gitu. Jadi marilah kita kalau dalam kesempatan ini kita lihat, coba kita jangan berpikir suatu hal yang benar-benar sophisticated atau kompleks ya. Karena kita diminta untuk belajar dari pandemi. Bagaimana deh? Kita jangan mikirin yang kompleks. Kita cara menghindari rasa sakit aja gimana? Berarti kita harus cari upaya-upaya untuk menemukan vaksin, dan kita dukung protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya. Nah itu sahabat kopi. Karena kita ngopi judulnya. Tapi kalau kita judulnya adalah interview. Nah, itu nanti malam lihat aja di TV itu. Dia akan menjelaskan detail mengenai kondisi ekonomi kita dan perkembangannya ke depan tuh seorang Lucky Bayu Purnomo, sahabat saya. Oke guys, nah jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel saya Lucky Bayu Purnomo, dan kita nonton ngobrol prospek ekonomi dan investasi pada episode yang berikutnya, dan kita akan bahas topik-topik menarik. Sebelumnya nanti kita akan keliling nih, lihat apa saja hasil dan kiprah seorang Sayyidus Sholihin, dan kita bakal lihat apa saja yang diperoleh melalui kiprahnya selama ini. Dan jangan lupa untuk terus subscribe untuk mendukung channel ini agar memberikan satu kebaruan bagi prospek ekonomi dan investasi. Terima kasih, saya Lucky Bayu Purnomo dan saya Sayyidus Sholihin.
Jangan lupa ngopi. Ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Ngopi. Kita ngobrol kayak ini lagi. Pakai dong, ya kan?